Jepang tahan imbang Belanda dalam pembukaan Piala Dunia pada Grup F Senin, tanggal 15 Juni. Dalam laga tersebut, tim Jepang sempat dua kali tertinggal usai jeda berlangsung, hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 22. Dikutip dari Sports Mole, Kapten Virgil van Dijk membuka skor pada menit ke-51, dengan memanfaatkan umpan silang Ryan Gravenberch, akan tetapi gol Keito Nakamura 6 menit kemudian mampu menyamakan kedudukan bagi tim Jepang. Hanya memerlukan waktu 7 menit bagi Crescencio Summerville untuk membawa oranye kembali unggul, pada penampilan yang menjadi pernyataan penting bagi pemain sayap West Ham United tersebut, yang telah dikaitkan dengan klub-klub top Eropa termasuk Paris Saint-Germain. Akan tetapi, penampilan gemilang Summerville pada akhirnya tidak memiliki arti karena Belanda kembali kebobolan pada menit ke-89, pada saat kiper Bart Verbruggen gagal menghalau tendangan sudut yang memantul masuk ke gawang usai mengenai Daichi Kamada. Walaupun kiper Brighton dan Hove Albion itu menjadi sasaran kritik karena gagal menghalau gol penalti equalizer Jepang, manajer Ronald Koeman juga harus memikul sebagian tanggung jawab atas pergantian pemain yang ia lakukannya. Karena itu, bagi tim Belanda menjelang laga grup keduanya menghadapi Swedia, apakah mereka mampu menumbangkannya, atau justru akan kembali sama imbang, atau bisa saja dengan pola yang diterpakan Ronald Koeman itu Belanda akan menelan kekalahan. Summerville dalam debut internasionalnya hanya 11 hari sebelum pertandingan menghadapi Jepang dalam kekalahan persahabatan 1-0 berhadapan dengan Aljazair di Stadion Feyenoord, Rotterdam pada tanggal 3 Juni ia bermain sebagai starter tetapi ditarik keluar pada babak pertama. Penampilan pemain sayap West Ham ini menuai kritikan, bahkan menimbulkan pertanyaan terkait dengan dimasukkannya dirinya dalam skuad Piala Dunia. Dengan pemain berusia 24 tahun itu secara luas dianggap sebagai pilihan yang mengejutkan dan berisiko kuman. Pertandingan panas tersaji pada babak penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belanda vs Jepang, pada Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026. Laga Belanda melawan Jepang ini tentu banyak dinanti oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Melansir kanal YouTube TVRI Nasional, sejak menit pertama kedua tim saling jual beli serangan, baik Jepang maupun Belanda mereka berhasil menciptakan sejumlah peluang. Bahkan, ketika laga baru memasuki menit kedua, Belanda sukses melancarkan serangan yang cukup mematikan di dalam kotak penalti Jepang. Hanya saja tembakan yang cukup keras dilesatkan oleh pemain Belanda tersebut masih berhasil ditepis oleh penjaga gawang timnas Jepang, Shion Suzuki. Di sisi lain, serangan Jepang yang dimotori oleh Takefusa Kobo sukses menembus pertahanan Belanda yang dipimpin oleh Virgil van Dijk. Peluang yang diciptakan oleh kedua tim tidak berhasil dikonversi menjadi gol, sehingga membuat babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Memasuki babak kedua, Belanda sukses mencetak gol lebih dulu melalui sundulan berkelas Virgil van Dijk di menit ke-51 setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti tim lawan. Skor tersebut tidak bertahan lama. Pasalnya Jepang berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan Keito Nakamura di menit ke-57. Skor 1-1 membuat kedua tim terus melancarkan serangan satu sama lain, hingga di menit ke-64 tim berjuluk The Oranye kembali unggul melalui Crescencio Summerville di menit 64. Jepang yang tidak mau tinggal diam kembali berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Daichi Kamada berhasil mencetak gol di menit 89. Skor imbang 2-2 akhirnya menutup laga Belanda vs Jepang pada perhelatan Piala Dunia 2026 untuk penyisihan Grup F di Stadion Dallas, Arlington, Texas, Amerika Serikat tersebut.